zuhud itu lebih cenderung kepada sikap berarti, pada Iya. karakter. Jadi kata Ibrahim bin Adhan, ma huwa zuhdu ij'alid dunya fi yadika wa la taj'alid dunya fi qalbika. Zuhud itu jadikan harta di tanganmu tapi bukan di hatimu. Ini ada yang menarik begini, Ustaz Ma'at. Satu ketika ini murid daripada Syekh Hasan As-Sadili itu datang. Berbicara tentang kaya, pastikan bicarakan tentang nggak jauh-jauh tentang mewah kan ya Mas. Lalu bagaimana jika disandingkan dengan zuhud ini? Orang Islam harus kaya, lalu zuhud itu bagaimana? Kaya dan foya-foya itu lebih beda. Jadi kalau berfoya-foya itu dalam bahasa Arab namanya israf. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Dan Allah memberikan contoh seperti Qarun. Tapi kaya itu, dia itu mempunyai kekayaan yang banyak, punya harta yang banyak, punya usaha perusahaan yang banyak. Tetapi harta yang dimiliki itu tidak ada di hati, tapi di tangannya. Harta itu dipakai untuk kebaikan, untuk membantu perjuangan agama, untuk membantu pembangunan pondok pesantren, untuk bangunan miskin, untuk buka lapangan kerja orang yang membutuhkan pekerjaan. Tapi hidupnya tadi sederhana, rumahnya sederhana, makannya sederhana, berpakaiannya sederhana, dan harta itu tidak membuat dia sombong, tapi justru pakai bersyukur. Itu yang namanya kaya yang zuhud. Nah, kalau tadi berfoya-foya, ketika dia punya kekayaan dipakai untuk sombong-sombongan, untuk buat rumah yang mewah, mobil yang mewah, kemudian hiasan yang mewah, pamer di depan masyarakat, pelit. Tidur dia di hotel ke hotel, dari tempat hiburan ke hiburan. Itu yang israf, yang Allah tidak cinta pada. Itu beda. Jadi ngelihat, coba sampai baca dalam sejarah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Sultanul Aulia yang hampir semua umat Islam di Indonesia itu ngirimin Fatihah. Apa dia miskin? Kaya. Dari mana kita buktinya kaya? Dia itu orang Irak, dia orang Baghdad. Dia bermadzhab Syafi'i, maka kuburannya Imam Syafi'i itu tanah satu desa dibeli. Satu desa dibeli. Lalu desa itu dibangun rumah-rumah disewakan pada masyarakat. Dan kemudian di dekat kuburan Imam Syafi'i itu dibangun bangunan yang bagus dan masjidnya bagus. Nah, bangunan ini dipakai untuk tempat orang yang mengajar fikih Syafi'i dan dipakai untuk ditempatin santri-santri yang belajar fikih Syafi'i. Hasil sewa dari tanah tadi rumah-rumah itu dipakai untuk membayar ulama yang mengajar mazhab Syafi'i dan dipakai untuk biaya hidup mazhab Syafi'i, orang yang belajar mazhab Syafi'i. Pertanyaan saya, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak kaya, mungkinkah dia itu bisa beli tanah satu desa? Mungkinkah bisa membangun gedung? Bisalah kan itu membiayai? Saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika saya ke Mesir itu, melihat kuburan Imam Syafi'i, dan saya melihat puing-puing bangunan yang masih bagus, bisa ditempatin yang dibangun oleh atas biaya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang pertama. Coba Syekh Hasan As-Sadili. Syekh As-Sadili itu rumahnya itu hampir satu desa, saking besarnya. Pendiri Thariqat Sadiliyah itu. Coba baca riwayat hidupnya. Dia tidak miskin, kaya. Tetapi kekayaan yang dia miliki tidak dipakai untuk mewah-mewahan, tapi dipakai untuk perjuangan yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Jailani itu untuk membangun lembaga pendidikan, untuk mengembangkan mazhab Syafi'i, untuk biaya ulama yang mengajar. Begitupun Syekh Hasan As-Sadili itu untuk biaya santri-santri yang belajar mazhab dia, thariqah dia. Itu kaya dan israf dan foya-foya itu beda. Dan kaya dengan zuhud itu berdampingan bisa. Contoh lagi, Syekh umpamanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang khalifah. Presiden yang kekuasaannya itu timurnya sampai Muro, baratnya sampai Maghribi, utaranya sampai Turki, sampai Eropa Timur. Itu dia khalifahnya. Tapi dia baju punya satu, rumah punya satu. Seorang khalifah. Jadi dia itu orang yang kaya tapi
zuhud, tidak dipakai untuk berfoya-foya gitu. Tapi Berarti banyak lihat orang itu tidak punya apa-apa berfoya-foya, hasil utangan kira-kira begitu, atau hasil minta-minta dan sebagainya. Jadi beda antara kaya dengan foya-foya. cenderung kepada sikap berarti, pada Iya. karakter. Jadi kata Ibrahim bin Adhan, ma huwa zuhdu ij'alid dunya fi yadika wa la taj'alid dunya fi qalbika. Zuhud itu jadikan harta di tanganmu tapi bukan di hatimu. Ini ada yang menarik begini, Ustaz Ma'at. Satu ketika ini murid daripada Syekh Hasan Asy'adili itu datang, wahai Syekh, engkau mengajarkan aku kezuhudan. Tapi ternyata rumahmu mewah, kudamu itu bagus. Kalau sekarang mungkin mobil lah. Mobil. Tapi bajumu itu bagus. Di mana kezuhudanmu? Lalu apa katanya Hasan Asy'adili itu bilang begini, apakah kamu masih ingin aku sebagai murid saya? Iya betul Syekh. Katanya apa? Lalu dia diberi air dalam gelas yang airnya pas gitu, dan disuruh bawa kelilingin rumah dengan catatan kalau sampai ada yang tumpah maka kamu akan tidak diakui sebagai murid saya. Singkat cerita dia suruh keliling. Setelah keliling ternyata berhasil tidak tumpah. Apa katanya Hasan Asy'adili? Aku akan mengakuimu bahwa engkau sebagai muridku. Tapi ada pertanyaan yang kedua. Apakah kamu dapat melihat rumah saya yang mewah ini? Ya tidak, Syekh. Apakah kamu melihat bunga-bunga yang indah di dekat rumah saya ini? Tidak. Kenapa? Karena saya konsentrasi dengan air yang ada di gelas ini. Jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh tidak diakui sebagai santrimu. Begitupun saya. Saya dipikirkan adalah hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Saya selalu takut jangan-jangan Allah tidak ridho dari Allah. Jangan-jangan Allah tidak ridho pada saya. Dan saya takut murka Allah. Dan saya takut jangan-jangan Allah murka kepada saya. Sehingga saya yang ada di pikiran saya itu hanya Allah dan Allah. Saya tidak melihat kemewahannya. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Syekh, katanya orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh itu akan mendapatkan kenikmatan di sorga, tidak mendapatkan di dunia. Tapi kenapa Syekh ini rumahnya udah mewah, tamannya Sebenarnya indah. Saya tadi mau tanya ini juga. Saya mau tanya ini juga. Terus bilang begini, lu ya, kenikmatan yang diberikan kepada orang yang soleh itu tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan kenikmatan di sorga. Wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar fi balik. Kenikmatan nanti di sorga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, dan tidak pernah terlintas. Artinya kenikmatan yang semacam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti kenikmatan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Itu katanya Syekh Hasan Asy'adili kepada muridnya yang protes itu. Lalu muridnya mengaku ya betul Syekh. Dia pulang dan paham tentang arti sebuah kezuhudan itu. Tidak identik dengan kemiskinan. Jadi itu disebut namanya zuhud asketis kalau bahasa kita itu. Bukan zuhud dengan artian kemiskinan. Terima kasih sudah menonton video dan mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada siapapun dan di sosial media manapun. Dengan segala kerendahan hati, mohon kritik dan sarannya ya. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di follow di podcastnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.